Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Jejak Dunia, tempat di mana kisah-kisah inspiratif dan biografi tokoh-tokoh hebat dibagikan. Kami menghadirkan cerita hidup, perjuangan dan prestasi tokoh-tokoh luar biasa yang mengubah dunia. Dengan menghadirkan analisis mendalam tentang kehidupan dan kontribusi tokoh-tokoh penting dalam sejarah. Pada video kali ini, kita akan membahas tokoh penting dalam sejarah Islam. Seseorang yang menjadi khalifah kedua Islam. Setelah Abu Bakar dan memerintah dari tahun 634 hingga 644 Masehi, ia adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat dekat Nabi Muhammad dan berperan penting dalam perjuangan Islam. Sebagai khalifah, Umar bin Khattab dikenal karena keadilan dan kebijaksanaannya. Ia memperluas wilayah Islam dan menaklukkan beberapa wilayah, termasuk Persia dan sebagian besar wilayah Bizantium. Sebelum masuk Islam, Abu Hafs atau Umar bin Khattab merupakan salah seorang dari kaum kafir Quraisy yang paling ditakuti oleh orang-orang yang sudah memeluk agama Islam. Ia dikenal sebagai orang yang paling memusuhi Islam dan tidak segan-segan menyiksa kaum muslimin secara kasar agar sudi kembali lagi menyembah berhala. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai petarung andal di seantero Mekah, dan belum ada satu orang pun yang mampu mengalahkannya. Sosoknya kekar, tinggi besar, dengan tatapan tajam yang seakan-akan siap menghancurkan lawan. Sikapnya keras, tegas, dan tidak kenal ampun. Pada masa jahiliyah, ia sangat fanatik terhadap agama leluhurnya. Bahkan sampai membuat berhala dari manisan kurma untuk disembah. Ketika ada orang yang mengancam agama nenek moyangnya itu, maka ia tak akan tinggal diam. Hal itu juga ia lakukan ketika Rasulullah menjalankan misi mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan agama tauhid. Dan Umar bin Khattab merasa terusik dengan kehadiran agama baru itu. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Kars bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Luwai bin Valib bin Firal Adawi Al-Qurashi. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada Ka'ab bin Luwai, yaitu kakek ketujuh Rasulullah atau kakek ke-8 Umar bin Khattab. Dari garis ibu, bertemu pula dengan garis keturunan Rasulullah pada kakek yang ke-6. Ibunya bernama Hantama binti Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhsum bin Yakjah bin Morah bin Ka'ab bin Ghalib, saudara dari Abu Jahal. Terkait tahun kelahiran Umar bin Khattab, para ulama dan ahli sejarah berbeda pendapat. Mayoritas ulama mengatakan ia lahir di Mekah pada tahun 583 Masehi, 12 atau 13 tahun lebih muda dari Rasulullah. Ia berasal dari keturunan Bani Adi, salah satu suku yang sangat terpandang dan berkedudukan tinggi di kalangan orang-orang Quraisy. Sebagaimana kita ketahui, Quraisy merupakan klaningrat atau bangsawan Arab yang paling disegani. Mereka ialah saudagar, penjaga Ka'bah, pengawas para peziarah, penyelenggara diplomasi, penunjuk kepala suku, kesatria perang, sekaligus pemegang administrasi perdagangan dan peradilan orang-orang Arab. Tidak banyak informasi yang menerangkan tentang masa kecil Umar bin Khattab. Namun, beberapa riwayat menyebutkan bahwa sikap kemandirian dan keberaniannya sudah terbentuk sejak kecil. Pada usia yang tergolong masih anak-anak, ia diberi tanggung jawab oleh orang tuanya untuk memelihara domba dan unta, sebagaimana anak-anak orang Quraisy pada umumnya. Kendati demikian, sang ayah, Khattab bin Naufal, bersikap sangat keras terhadap putranya itu. Sepanjang hari, Umar bin Khattab berkeliling menggembala unta-untanya. Namun, jika sesaat saja ia beristirahat karena kelelahan, maka sang ayah akan menghukumnya. Ia akan dipukul. Tempat ia menggembala unta-untanya ialah padang rumput Zajinan, sekitar 10 mil dari Qudait. Tak jauh dari Mekah, didikan keras sang ayah dan kondisi masyarakat Quraisy saat itu menjadikan Umar bin Khattab sosok yang tangguh dan pemberani. Bahkan, ia dikenal sebagai jawara kota Mekah alias preman di kota itu. Pada masa mudanya, ia senang berkelahi dan menantang siapapun yang berbeda pendapat dengannya. Ia sangat temperamen, keras, arogan, dan mudah naik darah. Ia juga dikenal sebagai pegulat yang biasa berlaga pada pekan tahunan Ukas dan berakhir dengan memperoleh predikat jawara. Ukas merupakan pasar kuno yang paling terkenal di semenanjung Arabia. Nama tersebut diambil dari sesuatu yang dikerjakan orang Arab di tempat tersebut. Mereka senang memamerkan prestasi dan nenek moyang mereka, unjuk kekuatan, kedermawanan, dan kepandaian melobi, serta adu argumentasi.
Semua aktivitas tersebut ialah makna dari ukaz. Sebelum memeluk Islam, Umar bin Khattab juga terkenal sebagai pemuda yang piawai dan tangkas menunggang kuda, memanah, memainkan pedang, dan tentu saja memiliki kebiasaan pemuda jahiliyah Mekah saat itu, yaitu pemabuk. Umar bin Khattab tergolong pemuda berani dengan performa tinggi besar dibanding usia sebayanya. Wajahnya putih agak kemerahan, tangannya kidal dan berkaki lebar, sehingga caranya berjalan begitu cepat. Maka, tidak mengherankan kalau banyak orang ciut nyali saat berurusan dengan sosok yang bernama Umar bin Khattab. Karena itu, orang-orang lebih suka menghindari permasalahan apapun dengan Umar bin Khattab. Akan tetapi, di luar kepribadiannya yang beringas, Umar bin Khattab dikenal sebagai pemuda yang pandai baca tulis. Sesuatu yang langka pada masa itu. Umar bin Khattab mengenyam pendidikan baca tulis yang kala itu tidak semua orang tua mengizinkan anaknya. Sejarah mencatat, dari semua suku Quraisy, ketika Rasulullah diutus, hanya ada 17 orang yang pandai membaca dan menulis, salah satunya ialah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga pandai mengubah syair. Ia dikenal sebagai kitab diwan berjalan karena berhasil menghimpun syair-syair Arab pilihan dari para penyair terkemuka. Karena itu, ia biasa diundang untuk berpidato dan membacakan syair-syairnya di berbagai festival dan upacara. Setelah beranjak dewasa, Umar bin Khattab mulai menekuni perniagaan seperti kebanyakan orang Mekah. Ia sering pergi berdagang keluar semenanjung Arab, seperti Persia dan Syam hingga Mesir. Namun, Umar bin Khattab tidak hanya berdagang, tetapi juga pandai memanfaatkan kesempatan. Umar bin Khattab pergi ke Irak dan Syam bukan semata-mata untuk berdagang, melainkan juga untuk berkenalan dengan tokoh-tokoh kabilah negeri-negeri itu. Itulah sebabnya, ia menguasai beberapa bahasa, seperti Suryani, Ibrani, dan Persia. Dengan segala kelebihan yang dimilikinya itu, orang-orang Quraisy memberi jabatan terhormat kepada Umar bin Khattab menjadi duta dalam setiap peristiwa penting, bersama suku-suku lain di tanah Arab kala itu. Ketika orang-orang Quraisy mengalami konflik internal maupun terlibat perselisihan dengan kelompok di luar kaum Quraisy, Umar bin Khattab selalu ditugaskan sebagai negosiator untuk mewakili kaum Quraisy. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Atsir, Umar bin Khattab merupakan salah satu pembesar kaum Quraisy. Pada zaman jahiliyah, jika ada permasalahan yang membutuhkan orang untuk diutus ke pihak lain, maka kaum Quraisy akan memilih Umar bin Khattab. Jika kaum Quraisy terlibat konflik bersenjata, terutama dengan pihak luar, maka Umar bin Khattab yang didelegasikan sebagai negosiator. Bila ada orang yang menyerang, atau ada kelompok lain yang menunjukkan kearoganannya di hadapan kaum Quraisy, maka Umar bin Khattab yang ditugaskan untuk menandingi dan membungkam sang musuh. Ketika Rasulullah mulai berdakwah mengajak semua orang di Mekah untuk beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala, Umar bin Khattab menjadi salah seorang Quraisy yang paling keras menentang dakwah Rasulullah tersebut. Bahkan, ia tidak segan-segan menyiksa kaum muslimin. Akan tetapi, meskipun Umar bin Khattab sangat keras menentang agama Islam, Rasulullah tetap menyimpan harapan agar suatu saat Umar bin Khattab masuk Islam. Karena itulah, Rasulullah pernah memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, muliakan, perkuatlah Islam dengan salah satu dari orang yang lebih engkau sukai, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Dan, ternyata, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Umar bin Khattab sebagai pembela Islam. Masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam menimbulkan kegemparan di kalangan orang-orang kafir, tetapi disambut sukacita oleh kaum muslimin. Keislaman Umar bin Khattab menjadi suatu kemenangan tersendiri bagi kaum muslim. Bagaimana tidak? Orang yang selama ini paling ditakuti, kini telah bergabung dengan barisan muslim. Sehingga orang kafir Quraisy perlu berpikir dua kali jika ingin mengganggu kaum muslim. Sejak saat itu, Umar bin Khattab selalu setia mendampingi dan membela Rasulullah, serta terus berjuang bersama beliau dalam berbagai situasi dan kondisi. Umar bin Khattab tidak segan-segan mengorbankan harta, bahkan nyawa sekalipun, demi membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Rasulullah. Umar bin Khattab tidak pernah absen dalam peperangan yang diikuti oleh Rasulullah. Ketika mendengar Rasulullah wafat, Umar bin Khattab termasuk salah seorang sahabat yang sangat terpukul. Ia tidak percaya dengan informasi tersebut. Bahkan, ia mengancam akan memenggal leher siapapun yang mengatakan bahwa Rasulullah wafat. Sebab, ia yakin bahwa Rasulullah tidaklah wafat, melainkan hanya sedang tidak berada dalam tubuh kasarnya.
dan akan kembali sewaktu-waktu. Emosi dan kesedihan Umar bin Khattab baru mereda setelah dinasihati oleh Abu Bakar. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin Khattab tetap berada di garda terdepan dalam membela dan memperjuangkan agama Islam. Ia juga menjadi seorang kadi atau hakim dalam kepemerintahan. Khalifah Abu Bakar. Setelah wafatnya Abu Bakar pada tahun 634 Masehi atau 13 Hijriah, atas usulan Abu Bakar, Umar bin Khattab ditunjuk menggantikannya dan disetujui oleh seluruh perwakilan umat muslim saat itu. Itulah pembahasan singkat mengenai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi motivasi untuk kita semua agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Video ini akan segera berakhir. Setelah ini, silahkan berganti ke video lainnya yang kamu minati. Tapi jangan lupa kembali ke sini. Nantikan pembahasan menarik selanjutnya di channel ini. Klik suka dan subscribe untuk membantu channel ini terus berkembang. Lalu nyalakan tombol notifikasi agar tidak tertinggal pembahasan-pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa!